Dan nanti sekali lagi di sini Bahrawi Group, kita punya tim di sini, insya Allah nanti bisa ya membantu para saudara-saudara jika sudah berada di sini khidmat ya. Apakah transportasi, apakah nanti akomodasi misalnya, apakah juga nanti bahkan catering Kang ya, catering lengkap juga ada, dan bahkan nanti kita punya tim media yang mengabadikan bagaimana perjalanan saudara ketika visit ke Saudi Arabia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan alhamdulillah sekarang seperti biasa nih, kita lagi kumpul bertiga. Ada trio apa sekarang kita ini? Banyak julukan kita ini. Ada trio Al-Baik lah. Iya, trio dahsyat katanya sekarang ini. Dahsyat lah. Trio Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya baiklah, jadi untuk video kali ini kita ngebahas masih seputar umroh. Jadi yang kita lihat, yang saya lihat kemarinnya, ada orang Singapura yang sudah bisa masuk ke Saudi Arabia. Tapi beliau ini masuknya itu melalui visa apa? Visa kunjungan ya? Kalau visa kunjungan itu bisa disebut juga visa apa itu? Ya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kang Ilan dimanapun Anda berada hari ini, semoga selalu diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rezeki yang barokah insyaallah. Dan insyaallah kalau kita sehat, kalau kita rezeki banyak melimpah, akan segera bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang harapan kita dari Tanah Suci Mekah, dimanapun Anda berada. Ya, yang saya mau pertanyakan ini, kemarin sempat kan komunikasi dengan jamaah dari Singapura. Tadi malam itu datang ke Masjidil Haram. Bahkan sudah sekitar mungkin seminggu yang lalu sudah ada di sini. Nah, yang mau saya pertanyakan, beliau itu menggunakan visa apa loh? Kok bisa langsung masuk ke Saudi Arabia? Ya, jadi Singapura negara, khususnya negara Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam itu nanti ke depan akan memakai visa yang namanya visa kunjungan. Visa kunjungan itu bisa terkoneksi dengan, kalau nanti setiap jamaah masuk ke aplikasi yang namanya Tawakkalna. Jadi setiap nanti mendaftarkan ke Saudi Airlines, membooking tiket untuk berangkat ke Arab Saudi, bisa juga menjadi turis nanti seperti contohnya ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan bisa ke Dammam juga, Al-Khabar, Jeddah, dan kota-kota yang lain. Yaitu kalau nanti kita mau misalnya mau menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, bisa mendaftarkan di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Arab Saudi, yaitu aplikasi Tawakkalna. Dan kebanyakan jamaah-jamaah dari Singapura, Brunei dan Malaysia dari tahun 2019 itu sudah ada, bukan baru itu. Bukan baru ya? Ya, bukan baru. Jadi intinya nanti setelah tiba di Arab Saudi, siapakah yang akan dituju ataupun siapakah yang akan menjalani khidmat atau pelayan bisa dilayani dengan baik di Arab Saudi. Seperti contohnya muasasah kita Al-Mi'ad ataupun Al-Zaidi ataupun Bahrawi Group, nanti kita bisa akan melayani di misalnya jemput di airport Jeddah. Kita akan bisa menjemput di situ untuk melayani, mensiapkan transportasinya, misalnya siapkan hotelnya, mensiapkan makanannya atau meal untuk secara dengan makan siang atau makan malam di restoran ataupun di box. Jadi intinya bagi jamaah Singapura, Malaysia dan Brunei itu sebenarnya sudah lama berlaku menggunakan visa ini, menggunakan visa kunjungan ini, visa ziarah ini. Ya, sengaja saya tanyanya ke Pak Bahrawi karena Pak Bahrawi ini emang sudah stay di kota Mekah sudah sangat tahulah dengan bidang umroh ini, dengan bidang visa lah khususnya. Ya, betul sekali. Jadi visa kunjungan itu bisa terjadi juga dipanggil oleh keluarganya atau anak-anak saudara yang ada di Arab Saudi. Bisa juga mendaftar melalui tadi Saudi Airlines tadi. Jadi setelah kita beli tiket, bisa juga nanti download aplikasi yang namanya Tawakkalna, dan bisa juga mendaftar di situ untuk melaksanakan ibadah umroh. Tanpa ibadah umroh pun visa kunjungan itu bisa masuk ke Arab Saudi. Bisa masuk bisa datang ke Riyadh, bisa datang ke Al-Khabar, ke setiap wilayah Saudi, wilayah Arab Saudi, Mekah, Madinah juga bisa masuk. Kalau
mau melaksanakan ibadah umroh, nanti ada lagi yang ada pembimbing, ada nanti mungkin seperti Bung Hasibuan bisa membimbing, melayani selama di Kota Mekah. Gimana Bung Has? Ya, insya Allah tentu bagi saudara-saudara kita yang mau melaksanakan umroh, apakah nanti memang mereka langsung bisa umroh, ya, karena memang resmi kerajaan Saudi Arabia ini sudah membuka peluang untuk umroh ini mulai tanggal 10 Agustus nanti, itu seluruh dunia. 10 Agustus ya? Iya, 10 Agustus nanti, tinggal sekitar hanya 1 mingguan lagi ya. Sudah dibuka internasional. Jadi hanya ada pengecualian, Indonesia itu pun tetap dibolehkan umroh juga, tapi dengan syarat karantina dulu ke negara ketiga selama 14 hari. Nah, selesai itu nanti baru bisa untuk datang melaksanakan umroh. Atau kalaupun misalnya ada yang dengan datang ke Saudi Arabia ini dengan visa kunjungan atau visa ziarah. Visa ziarah itu bisa didaftar online. Nah, tapi ini hanya untuk negara-negara tertentu, ada 49 negara. Nah, untuk Asia Tenggara ada Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu mereka mendapatkan visa kunjungan ataupun visa ziarah. Dan visa ziarah ini memang boleh digunakan untuk umroh gitu loh, bukan hanya sekedar mengunjungi kota Taif misalnya, Riyadh, keliling-keliling di Saudi Arabia, bukan hanya sekedar itu, tapi untuk umroh pun bisa selama 90 hari biasanya visanya itu. Oh, 90 hari ya? Iya, 90 hari. Visa ziarah ini sudah diresmikan. Tinggal di Saudi Arabia ini 90 hari. Iya, stay di sini 90 hari. Habis itu kalau dia mau pulang, selama visa itu masih ada, bisa lagi dipakai, bisa dia datang lagi ke sini kan. Nah, jadi nanti tentu termasuk bagi saudara-saudara kami yang dari Singapura, Malaysia, Brunei datang menggunakan visa ziarah dan mereka ingin umrah, tentu mereka mungkin memerlukan di sini khidmat. Apakah di airport nanti? Karena kalau visa visa ziarah ini bebas, tidak terikat dengan muasasah gitu loh. Tidak terikat dengan muasasah di sini. Berbeda visa umroh. Nanti kalau visa umroh itu kan ada terikat ya. Nah, yang sekarang mungkin juga sudah diterapkan bagaimana mekanismenya, nanti agak diperketat mungkin. Visa umroh nanti terikat dengan muasasah, artinya mungkin mereka akan menyiapkan transportasi, tapi nanti kita lihat, kita update bagaimana ya. Tapi visa ziarah ini itu terlepas. Misalnya ada orang Malaysia, dia sudah dapat di online itu, daftar di online itu visa ziarahnya, kemudian dia datang untuk melaksanakan ziarah ke sini sekaligus dia umroh. Dia mungkin memerlukan khidmat, apakah sebagai transportasi dari airport ini menuju ke Madinah misalnya, ke Makkah, atau mungkin dia memerlukan guide selama perjalanan dia, atau mungkin dia memerlukan check in check out di hotel misalnya, ataupun mungkin akomodasi yang lain, atau mungkin bahkan juga catering ya. Jadi insya Allah kita di sini bersama dengan Bahrawi Group ini insya Allah akan siap Kang ya, untuk mempersiapkan semua itu. Tinggal nanti dihubungi, insya Allah akan dituliskan nomor yang bisa dihubungi di bawah ini, di script di bawah. Diperhatikan mungkin bagi saudara kami ini, khusus bagi Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura yang menggunakan visa ziarah ataupun kunjungan ya, datang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi nanti insya Allah kita punya tim. Kami minta ke Bahrawi Group disediakan guide selama perjalanan kami. Mungkin nanti pelaksanaan tawafnya kami ingin dibimbing, nanti kita siapkan. Ya Kang, kita punya tim insya Allah semua, para ustadz-ustadz di sini banyak sekarang, tentu yang sudah bergabung dengan Bahrawi Group insya Allah nanti. Apapun yang diperlukan khidmat selama di dua tanah suci ini insya Allah akan kita siapkan. Nanti kita tinggal bincangkanlah bagaimana nanti tentunya hitungan daripada khidmat ini insya Allah Jadi bisa nanti dihubungi. Kalau misalnya visa ziarah ini atau visa kunjungan ini tidak menggunakan travel ya berarti? Tidak menggunakan travel. Dia sudah daftar nanti di online ya? Itu nanti langsung ada dapat visa, kemudian dia tinggal nyari sendiri tiketnya, kapan dia mau berangkatnya, ya kan? Sampai di Jeddahnya dia mau kemana, apakah mau ke Makkah jalan umroh langsung, apakah mau ziarah ke Madinah. Nah, tentu saudara-saudara seperti ini pasti memerlukan khidmat di sini itulah. Transportasi seperti yang kita gambarkan tadi kan, perjalanan
ketika mungkin ibadahnya, atau mungkin sekalipun nanti bukan hanya berhubungan dengan ibadah kan, selama perjalanan dia, apakah dia mungkin ingin city tour di sekitaran Saudi Arabia, di kota-kota lain. Di kota lain pun nanti insya Allah Kang Bahrawi saya yakin bisa punya channel juga ya. Bisa semua. Kawan-kawan misalnya dia ingin ke Dammam, nanti kita punya kawan juga di Dammam. Nah, itu loh. Riyadh ada di Riyadh. Iya, jadi ke Taif apalagi banyak ini yang sangat utama memang bagi saudara-saudara yang sekarang kerajaan Saudi Arabia sudah memberikan peluang nih, kesempatan untuk yang mau umroh bisa umroh, yang mau ziarah ataupun tour di Saudi Arabia juga diberikan kesempatan. Kalau untuk visa ziarah itu sudah dibuka resmi pada tanggal 1 Agustus kemarin itu. Oh, iya, sudah resmi dibuka. Dan kemudian visa umrohnya sudah resmi dibuka juga pada tanggal 10 Agustus yang akan datang. Yang akan datang nanti ya. Jadi ya, pantesan yang kita lihat kemarin ada dari Singapura yang sudah ada di Saudi Arabia ini. Ya, betul-betul memang. Karena mereka sudah mendapatkan visa kunjungan itu secara online. Nah, jadi ini peluang besar bagi saudara-saudara kita yang mau datang ke dua tanah suci ini, apakah dengan visa umrohnya langsung ataupun dengan visa ziarahnya sudah bisa. Tentu sekali lagi kita harus ingat dan ikuti aturan yang berlaku di kerajaan Saudi Arabia ini. Siapa yang mau datang ke Saudi Arabia, apakah dengan visa ziarah ataupun visa umroh, pastikan sudah divaksin 2 kali dengan vaksin yang direkomendasikan diterima di Saudi Arabia. Bukan Sinovac ya, bukan Sinovac, tapi AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Johnson & Johnson, satu lagi yang Moderna. Nah, jadi ada 4 ini yang diterima. Jika Anda atau saudara sudah menggunakan vaksin yang 4 ini di negara masing-masing 2 kali, oke, langsung diterima di sini. Tapi kalau misalnya dia hanya Sinovac, pastikan booster berikutnya itu salah satu dari vaksin yang 4 itu. Iya, kemudian ada tes PCR-nya juga. Dan kalau dia mau umroh, dipastikan usianya itu minimal 18 tahun. Sampai saat ini kerajaan Saudi Arabia sudah mengupdate, tidak ada batasan maksimalnya, belum disebutkan. Hanya disebutkan minimal 18 tahun, maksimalnya tidak disebutkan untuk perjalanan umroh tahun yang baru ini ya, 1443 Hijriah ini nanti yang akan datang. Jadi persiapkanlah. Ini kesempatan besar untuk para saudara semua yang ingin melaksanakan atau berkunjung ke dua tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Mantap nih, dahsyat penjelasan dari Bung Hasibuan ini ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen datang ke Saudi Arabia, mau misalnya melaksanakan ibadah umroh, boleh juga menggunakan visa ziarah. Tapi bagaimana kalau visa ziarah ini untuk haji, nggak bisa atau bisa? Tidak boleh. Nggak boleh ya? Memang dikecualikan. Misalnya nanti si fulan itu mengambil visa ziarah sudah mendekati haji, itu tidak diterima lagi kan? Ditulis itu nanti. Dan itu memang ada pengecualian. Termasuk tidak untuk haji, tidak untuk bekerja, tidak untuk belajar. Betul. Itu sebenarnya tertulis kan? Untuk ziarah ya? Iya, untuk bisa dan ziarah. Yang paling ditulis di airport itu adalah no hajj. Iya, no hajj. Betul. Mamnu lil hajj. Dilarang untuk berhaji karena itu visa kunjungan. Visa haji lain lagi. Sudah kita bahas, visa furoda udah ada, dan juga sudah banyak juga yang menghubungi Bahrawi Group. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan baik dengan kita anggap keluarga-keluarga kita yang sudah menghubungi kita yang akan melaksanakan ibadah haji tahun depan, tapi dengan memang syaratnya saat ini hanya untuk butuh kita fotokopi paspor, fotokopi keluarga dan KTP. Itu saja dulu. Oke. Yang lain nanti. Nah, untuk visa ziarah ini apakah Pak Bahrawi bisa mengeluarkan atau tidak? Nah, kita bisa, Bahrawi Group bisa mengeluarkan visa ziarah, tapi dari kalau sudah tangan ke tangan itu biasanya diuangkan. Maksudnya ada nominalnya, ada jumlahnya, ada uangnya gitu, ada bayarannya nanti. Seperti itu. Jadi teman kita yang biasa mengeluarkan visa furoda itu juga mengeluarkan visa ziarah, tapi angkanya agak sangat tinggi gitu. Ana juga bingung ya untuk mempromosikan ini ke teman-teman yang misalnya secara umum khawatirnya kita nanti dianggapnya membisniskan
visa ziarah ini. Anak khawatir itu, makanya nggak berani mempublish di mana-mana. Jadi tidak mempublish karena kalau misalnya ada satu orang, dua atau yang urgent ingin sekali pengen ke Arab Saudi untuk melaksanakan misalnya umroh ataupun kunjungan-kunjungan yang lain, baru bisa Anda bantu. Tapi dengan tidak secara umum karena harganya lumayan agak mahal gitu. Kalau visa ziarah ini. Kalau visa umroh bener murah, yang udah jelas itu pasti sekitar berapa, 500 atau 600 rial itu. Jadi visa ziarah ini visa ziarah lebih mahal dari umrah ya. Tinggi. Orangnya yang sebenarnya sih tidak terlalu ini ya. Dia kan kalau kita mendaftar ke secara apa ya namanya pribadi langsung gitu ya, ke pemerintah Arab Saudi, kalau nggak salah 2.000 rial kalau nggak salah ya. 2.000 rial kalau nggak salah itu ya. Iya, rusum itu apa sih bahasa Indonesia rusum itu? Rusum itu pajak. Pajak, enggak, bukan pajak sih. Biayanya. Biaya gitu. Biaya untuk pemerintah itu. Jadi bayarnya kita sekitar 2.000 rial. Seperti visa kita memanggil misalnya keluarga, sama seperti itu. Akan nanti keluar. Nah, sekarang karena mungkin lebih dibebaskan lagi oleh Arab Saudi, sudah kalau daftarnya dari luar Arab Saudi, warga negara misalnya Singapura, Malaysia atau Brunei Darussalam, itu bisa koneksinya langsung ke Saudi Airlines. Nah, disitulah enaknya diberi kemudahan saat ini para jamaah-jamaah dari Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam itu bisa mendaftar langsung melalui tiket Saudi Airlines dengan visanya, dengan nanti mendaftar tawakalna juga, dengan mungkin kalau butuh bantuan misalnya seperti hotel, booking hotel Mekah, Madinah, Jeddah dan seluruh di Arab Saudi, Bahrawi Group itu siap untuk melayani dan berkhidmat kepada tetamu-tetamu Allah itu, insya Allah. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya nih, yang sekarang nonton video ini, bagaimana caranya mendapatkan visa ziarah? Mungkin ada yang tahu gak caranya bagaimana? Kasih tahu caranya aja gitu. Dilihat apakah di lewat Google saja nanti, di Google atau apa ketiknya visit for Saudi Arabia ditulis di Google, nanti akan muncul itu apa, saya lupa nama website aslinya, tapi tulis saja nanti misalnya visit for Saudi Arabia 2021, nanti muncul itu. Bisa langsung mendaftar melalui itu, melalui tiket Saudi Airlines tadi. Bisa. Iya, lebih mudah itu. Kalau online, secara online nanti agak repot itu. Kalau misalnya paymentnya kemana, nanti cara untuk apa namanya booking tiketnya seperti apa. Tapi kalau sudah dengan Saudi Airlines sudah benar-benar ini ya, karirnya Arab Saudi, memang benar-benar pesawat Arab Saudi, seperti kalau di Indonesia itu Garuda Indonesia gitu misalnya. Nah, itu lebih mudah untuk apa namanya mencari tahu dan misalnya booking tiket untuk tanggal 10 Agustus, pulangnya misalnya 20 Agustus. Nah, di situ nanti sudah dipersiapkan semuanya secara detail, misalnya dengan visanya, dengan ini. Nggak mungkin booking tiket itu kalau tanpa kita ada visa. Nah, seperti itu. Bisa juga kalau di Singapura, Saudi Airlines di Singapura ataupun Malaysia, ada di situ office atau kantor biasa. Nanti kalau yang misalnya butuh kontak personnya, nanti silahkan hubungi Bahrawi di nomor 09 yang 99 terakhir itu. Nanti kita akan info siapa namanya. Kalau di Singapura Pak Usman namanya. Itu teman kita juga, teman Bahrawi Group juga, karena pernah jumpa kami di Batam. Waktu itu ada presentasi masalah umroh di tahun 2019, awal 2019 dulu. Pak Usman ini insya Allah masih menjabat sebagai DM. DM itu District Manager ya, District Manager di Singapura. Di Singapura ya. Nanti kalau butuh kontak personnya, insya Allah kita share nanti, insya Allah. Kalau orang Singapura insya Allah udah paham lah itu di mana tempat atau di kantor Saudi Airlines di mana yang ada. Iya. Terima kasih Pak Bahrawi dan juga Bung Hasibuan atas penjelasannya tentang visa ziarah ini. Yang mana visa ziarah ini bisa digunakan untuk datang ke Saudi Arabia untuk umroh juga, untuk jalan-jalan dan untuk umroh juga. Tapi tidak untuk haji ya. Tidak untuk haji. Jadi ada gitu Kang Ilan, tambahan lagi sedikit. Jadi visa ziarah ini atau visa kunjungan ini ada yang multiple. Ada yang berlaku selama 1 tahun dan diperbolehkan stay di Arab Saudi, batasnya 3 bulan. Bisa
keluar lagi dari selama 3 bulan atau 1 minggu atau 5 hari di sini. Ya, misalnya dari Saudi keluar dulu misalnya ke Turki, nanti balik lagi bisa balik lagi bisa selama 1 tahun. Masya Allah. Itu hebatnya visa ziarah, visa multiple itu. Iya, dahsyat berarti ya. Dahsyat itu, Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya nanti bagi saudara-saudara kita ini kan, kalau visa ziarah ini kita perinci, berarti kalau Asia Tenggara yang satu bahasa dengan kita, Singapura, Malaysia, Brunei ini, ada 3 negara ini peluang besar bisa melaksanakan umroh untuk bulan Agustus sehingga ke depan ini, sekalipun dengan visa ziarah, ya. Dan nanti sekali lagi di sini Bahrawi Group, kita punya tim di sini, insya Allah nanti bisa ya membantu para saudara-saudara jika sudah berada di sini, khidmat ya. Apakah transportasi, apakah nanti akomodasi misalnya, apakah juga nanti bahkan catering, Kang ya, catering lengkap juga ada, dan bahkan nanti kita punya tim media yang mengabadikan bagaimana perjalanan saudara ketika visit ke Saudi Arabia ini. Insya Allah nanti dengan tim media Bung Hasibuan. Iya, kita punya tim media di sini. Ada Bahrawi Channel, ada Kang Irlan. Misalnya nanti perjalanan saudara ingin diabadikan agar menjadi kenangan selama visit di Saudi Arabia, insya Allah akan kita bantu juga nanti. Jadi bisa dihubungi ke Bahrawi Group, ada nomor di bawah ini. Oke. Nanti kita cantumkan nomornya nih di deskripsi ya. Ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang nonton, yang sudah ngebet banget pengen berangkat ke Saudi Arabia melalui visa kunjungan atau visa ziarah ini. Insya Allah bisa umroh juga. Dan terima kasih nih kepada Pak Bahrawi sekali lagi, dan juga Bung Hasibuan. Untuk teman-teman yang selalu setia menonton video kita di sini, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan segera bisa sampai ke Tanah Cimok dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, dan bisa bertemu dengan kita di sini untuk bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mampir ke Bahrawi Channel, ada Bung Hasibuan. Sebelum pamit mau tanya lagi nih, satu kali lagi. Untuk negara kita Indonesia bagaimana nih? Ya, kalau negara pastinya masih ada yang kepo lagi nih tentang visa ziarah ini. Indonesia belum bisa belum bisa ya? Belum bisa. Oke, untuk negara kita berarti masih belum bisa ya? Visa umroh pun bisa dengan syarat harus dikarantina, itu loh. Berarti kalau ada syaratnya berarti bisa dong? Iya, memang bisa. Kalau visa umroh Indonesia bisa umroh itu bisa. Yang penting vaksinnya ya, jangan Sinovac ya. Oke. Kita di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.